Nah kita kan negara terbesar Islam nih. Kenapa kita tidak bisa menjadi menguasai dunia generasinya gitu bang? Islam diklaim sebagai agama. Diklaim sebagai agama. Kan ada deh ada Al-Quran itu Inna dina apa? Inna Allahi Islam. Itu sesungguhnya din yang diridhoi Allah kan? itu Bukan agama. Islam. Kan agama itu bahasa Indonesianya din. Kalau tidak simbiosis tidak Islam. Itu tidak Islami, tidak akan selamat. Kenapa kita gembar-gembar dirikan negara Islam, maksudnya gimana? Negara yang selamat bang. Harusnya begitu. Bukan artinya bikin negara Islam itu semuanya harus masuk ke agama Islam, nggak begitu. Karena ketika Rasulullah Madinah itu kan ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi, tapi semuanya selamat toh. Dilindungi juga. Ada namanya Piagam Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mengundang salah satu rekan saya, WK Siregar. Kebetulan dia punya sebuah channel, yaitu Kami Bukan Tuhan, katanya channelnya. Nah ini cukup menggelitik juga. Akhirnya ya udahlah, saya undang ke rumah. Saya pengen ngobrol banyak di relax di rumah. Kenapa pengen ngobrolnya di rumah? Karena nanti mungkin menyangkut dengan konten kita nih bang. Hatur nuhun bang ya udah mau hadir nih di sini. Jadi gini nih bang, saya lihat nonton beberapa kali channel abang ya, Kami Bukan Tuhan ini lebih banyak bercerita, lebih banyak mengupas di dalamnya itu masalah-masalah tentang ayat-ayat Al-Quran. Semua permasalahan yang terjadi baik itu dari tamu atau dari bahasan abang itu dicarikan solusinya dalam sebuah ayat Al-Quran gitu ya. Nah jadi ini sesuai dengan konsep dakwah juga bahwa sampaikanlah walaupun cuma satu ayat itu. Gimana coba? Ayatnya gimana? Redaksinya gimana itu? Kurang banyak itu. Kurang banyak. Sampaikanlah walau hanya. Walau ayat. Ya. Sampaikan walau satu ayat. Walaupun satu ayat. Artinya kalau kita tahunya satu ayat ya sampaikan satu ayat. Kenapa saya bilang tadi kurang banyak? Itu maksud itu satu hari. Kalau satu ayat berarti tiap hari yang disampaikan. Makanya saya undang nih bang. Saya mau ngupas banyak, mungkin nanti kita bisa ngobrol di sini. Salah satu yang membuat saya terus berpikir itu gini bang. Saat ini tuh kajian itu begitu banyak bang. Kajian, pengajian, kajian Al-Quran, belajar tentang keilmuan, fikih, tauhid dan lain sebagainya. Tapi saya sih melihatnya itu parameternya itu dari kualitas manusia sebuah bangsa. Nah jelas kalau kualitas manusia sebuah bangsa itu tidak hanya diukur mereka bisa wirid bang, tidak hanya diukur bisa mengaji, tapi kualitas menyeluruh. Nah Indonesia itu seperti kita tahu berapa persen bang muslim? 90% lebih katanya ya. Sekarang 92 kalau nggak salah. Hanya cari tahu ya. Cari tahu muslim Indonesia itu muslimnya berapa persen, cari tahu. Dan disebutkanlah bahwa di Indonesia itu adalah salah satu negara muslim terbesar di dunia bang. Oh negara muslim, udah berubah ya sekarang ya? Oh iya, negara muslim terbesar. Bukan negara kesatuan lagi? Ya maksudnya salah satu. Kalau itu mah harus bang. Jangan mancing-mancing saya nanti terkena undang-undang ITE itu. Sampai berapa ya bang? Nah kajian-kajian kita tuh luar biasa bang. Bahkan selalu menjadi isu. Agama ini, nilai-nilai religi menjadi isu. Tapi kalau saya pribadi melihatnya dari kualitas sebuah bangsa. Dari menyeluruh dari baik itu dari pembangunannya, kualitas ekonominya, secara mentalnya, kemampuannya, terlahirkah generasi hebat di dalamnya. Nah, maaf nih, saya harus menyatakan ini negara kita itu dianggap negara ketiga bang. Negara ketiga loh. Negara ketiga ya? Iya. Jadi maksudnya negara ketiga itu secara kualitas itu ya. Contoh gini lah, ekonomi, kualitas ekonomi, daya beli dan lain sebagainya kita itu masih jauh tertinggal. Ya jangankan dibandingkan dengan Eropa, Amerika atau negara adidaya ya. Di Asia aja kita kan masih jauh. Itu ada masalah tuh. Nah ini yang mau ditanyain bang. Ada masalah. Kan generasi ini bang, saya mau nanya bang, kalau generasi Islam itu seperti apa? Di zaman Rasul aja tabiin. Generasi Islam seperti apa? Ini ada, kalau dari pemikiran abang gimana? Nah,
Kita mau ngambilnya kemana nih? Ya kan, kalau saya sih apa yang mudah didengar aja bang, dan apa yang dirasakan aja. Sebenarnya saya juga nggak tahu nih benar salahnya bang. Generasi katanya kita itu harus menjadi generasi insani, generasi Islami. Generasi yang terbaik itu adalah sahabat dan tabiin, Islamnya, Islam, generasi Itu Islam. kata siapa tuh? Kata orang. Saya mau kata orang aja apa adanya, makanya saya bang tanya ke sini. Saya takut salah bang. Ada yang mengklaim seperti itu. Ya, generasi terhebat itu salah satunya itu adalah sahabat tabiin, itu generasi Islam terhebat. Nah, kita kan muslim terbesar nih Indonesia nih, bisa nggak kita mendapatkan kembali generasi itu atau gimana tuh bang? Ini ya, ketika dikatakan generasi Islam itu kan kita kan juga harus jelas ya, harus jelas maksudnya Islam itu disebut generasi Islam itu yang mana? Yang Islam. Yang sekarang lah, taruhlah. Oke. Karena kita negara Islam nih generasinya, bangsa apa? Bangsa yang menganut agama Islam terbesar itu Indonesia salah satunya. Nah, makanya generasi Islami itu banyak sekali dogma, itu generasi yang terbaik itu zaman sahabat dan tabiin. Nah, kita kan negara terbesar Islam nih. Kenapa kita tidak bisa menguasai dunia generasinya gitu, Bang? Ya, berarti belum Islam. Belum Islam berarti. Nah, ini belum Islam. korelasinya gimana? Karena begini, Islam ada mungkin mindset yang salah ya. Ketika Islam dipandang diklaim sebagai sebuah agama, nah inilah awal mula kesalahan yang terjadi sehingga akhirnya umat manusia ini menjadi cerai-berai. Islam diklaim sebagai agama. Diklaim sebagai agama. Kan ada aturan itu inna dina Islam. Islam. Itu sesungguhnya din yang diridhoi Din, Allah kan? itu Bukan agama. Islam. Kan agama itu bahasa Indonesianya din. Enggak. Yang benar apa sok coba menurut Abang? Karena kalau nanti din diartikan agama, bagaimana dengan Maliki Yaumiddin yang menguasai? Kenapa di situ diartikan yang menguasai hari pembalasan? Kenapa nggak diartikan yang menguasai hari agama? Din di sini kalau Malik itu kan yang maha Penguasa, Malik menguasai, Maliki Yaumiddin. Kan ada din di situ. Din di situ maknanya apa, Bang? Nah, itu dia. Artinya kalau din dipandang sebagai diartikan dengan agama, itu tidak representatif. Nanti kita ketemu lagi dengan kata Madinah. Madinah itu satu derivasi dengan din, akar katanya itu etimologi itu dari din. Jadi tambah huruf mim. Kenapa nggak diartikan tempat beragama? Kalau din di situ diartikan sebagai agama, kenapa di Madinah ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, kenapa nggak Islam semua? Kan itu juga agama, Bang. Gitu. Tapi kan din di situ maksudnya selalu konotasinya dengan Islam. Mang Udin. Tuh. Mang Udin. Jadi kalau kita agak serius ini. Jadi din ini maknanya apa? Ya, kita harus sebenarnya kalau kita bicara tuntas harus kita kumpulkan semua derivasi lafaz din itu yang ada di Quran ya. Cuman ini yang sudah saya teliti ya, yang sudah saya analisis dari kajian yang kita buat itu seluruh lafaz din yang ada di Quran. Karena nanti kita ketemu dengan katanya dain. Dain itu artinya hutang. Satu suku kata. Satu suku kata itu. Din dan hutang. Hutang itu dain. Ya. Dain. Nanti kita ketemu kita dengan dini. Dini itu ya dunia itu ya dari dini. Dini itu untuk kehidupan dunia. Jadi makna yang sebenarnya din apa? Din itu mana sebenarnya kalau saya lebih suka dengan istilah din saja kalau saya terjemahkan, karena ketika nanti diterjemahkan tidak mau lagi. Ya paling mendekati itu sistem. Din itu sistem. Nanti ada kita ketemu dengan dinul malik yang diartikan dengan undang-undang. Kenapa nggak diartikan dinul malik? Nah, kenapa nggak diartikan agama raja? Tapi diartikan undang-undang raja.
Jadi din itu undang-undang, sebuah sistem. Din itu sistem. Jadi inna Allah jadi Islam. Jadi sebuah tatanan yang sebenarnya sistem atau tatanan Allah yang diakui Allah itu tatanan yang membawa kita kepada keselamatan. Itu arti terjemah sebenarnya. Sebenarnya itu. Jadi ketika saya memakai Islam itu bukan apa ya? Isya, subuh, maghrib, lohor, asar, maghrib, Islam, bener sob? Pasti teman-teman pernah ya? Islam itu diakronimkan seperti itu. Ini. Kalau taslim? Jo Taslim. itu udah nonton belum filmnya Bang? Jadi kembali Bang, din itu artinya di sini sistem. Jadi kalau inna dina indallah Islam. Artinya sistem yang diakui Allah adalah sistem yang membawa kita kepada keselamatan. Awal sistem. Ya. Nah sistem yang awal itu membawa keselamatan enggak? Kalau membawa keselamatan, oke, good. Kalau tidak, buat lagi sistem yang membawa kita kepada keselamatan. Tapi kan setidaknya kita ada kitabullah Bang. Nah itulah dia sarananya kitabullah itu. Manual booknya. Ya manual booknya. Manual book untuk kita membuat sistem itu adalah kitabullah itu. Jadi tatanan generasi yang membawa keselamatan itu, generasi terbaik itu kalau maksudnya itu mungkin ya Bang. Kalau Rasul di zaman Rasul itu disebut the living Quran kan? Quran berjalan. Quran berjalan artinya sistem yang dia terapkan. Dulu namanya bukan Madinah. Dulu namanya Yasrib. Yasrib ya. Yasrib. Itu sebelum Madinah namanya Yasrib. Ketika Rasul berhasil menerapkan tatanan yang membawa kepada keselamatan, berubah namanya menjadi Madinah. Jadi kata Madinah itu setelah Rasul di sana. Iya. Asalnya Yasrib. Yasrib asalnya. Nah zaman Nabi Su'aib itu ada juga namanya Madian. Nah Bang kalau bukan agama. Jadi kata agama ini bahasa Indonesia kan? Agama itu bahasa Indonesia ya? Agama itu bahasa Sanskerta. Sanskerta. Agama tidak agama kacau, tidak kacau. Kalau di bahasa Sunda agama itu ageman. Ageman ya. Iya, ageman itu apa ya? Ageman itu sesuatu yang menjadi belief system. Jadi sebuah belief system ageman gitu. Ya. Ininya. Sistem Nah ini Bang salah nggak kalau saya nanya bahwa din ketika diartikan agama Islam hanya diartikan sebagai bentuk agama itu agak distorsi gitu. Distorsi. Yang benar di mana? Distorsi. Karena sebelum agama ada, Islam itu lebih duluan ada loh. Masalah nggak nih kita ngomong ini? Enggak lah. Enggak, benar. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa Saya dipertanggungjawabkan. data. Sebelum Maksudnya pakai statistik data itu apa? Gimana? pakai data kitabullah. Data kitabullah. Oke. Kan tatanannya dari sana kita. Tatanan kita dari kitabullah. Kitabullah itu. Sebelum agama itu ada, Islam itu lebih duluan ada. Karena semuanya itu membawa keselamatan. Semesta ini walahul aslama man fis samawati wa man fil ardi. Surah Ali Imran, boleh buka nanti teman-teman KPT. Ali Imran ayat berapa Bang? Ayat 83. Di situ dikatakan langit dan bumi itu aslama, sudah Selamat. Islam, sudah selamat. Tau'an wa karhan. Jadi semesta ini lebih duluan Islam. Apakah semesta beragama? Tidak. Bagian dari tatanan, bagian dari sebuah sistem. Dia media ya, semua media ya. Alam semesta itu menjalankan fitrahnya sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan pada dirinya. Makanya dikatakan di Quran juga, burung juga dengan mengembangkan sayapnya. Qoda alima sholat, masing-masing sudah mengetahui cara sholatnya. Jadi burung juga sholat. Iya. Angin menghembus ke bunga, serbuk sarinya pindah sehingga tumbuh bunga yang lain. Itu dia. Sebuah tatanan, sebuah ekosistem juga. Dengan begitu mereka akan selamat. Kalau nggak seperti itu, kalau tidak seperti itu, tidak akan selamat. Bunga tidak ada angin, dia tidak berkembang. Nggak akan berkembang. Jadi namanya Islam itu dia harus kolaborasi ya. Nah sekarang kita susah banget kolaborasi. Ekosistem. Itu kan simbiosis. Itu sudah tidak Islami namanya. Kalau tidak simbiosis, tidak Islami. Itu tidak Islami, tidak akan selamat. Kenapa? Kita gemar-gemar dirikan negara Islam, maksudnya gimana?
negara yang selamat, Bang. Harusnya begitu. Bukan artinya bikin negara Islam itu semuanya harus masuk ke agama Islam, nggak begitu. Karena ketika Rasulullah Madinah itu kan ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi, tapi semuanya selamat toh. Dilindungi juga. Ada namanya Piagam Madinah. Oh, Piagam Ada Madinah. Piagam Madinah dulu. Piagam Madinah itu adalah sebuah Sistem, sebuah kesepakatan bersama antar semua masyarakat yang ada di Madinah. Semua komunitas yang ada di sana. Yang beda-beda ras, beda-beda klan, beda-beda kepercayaan, kepercayaan, beda paham. Makanya ada surah Al-Kafirun. Nah, ada surah Al-Kafirun. Jadi surah Al-Kafirun itu adalah surat cinta kasih gitu sebenarnya, bukan surat sinis. Cinta kasih sesama manusia. Cinta kasih sama manusia. Lakum dinukum waliyadin, untukmu dinmu untukku dinku. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan mengalir kepada apa yang kamu Percayai. Dan kamu tidak akan mengalir kepada apa yang aku percaya. Yuk. Jadi masing-masing aja. Masing-masing. Tapi secara sosial yuk kita berlaku. Itu loh. Nah, itu baru Islam. Tapi kalau ada yang wah kamu kafir, kamu itu tidak gitu. Ya kata kafir itu sendiri kan Ya. kafir artinya menutup diri ya Bang ya. Menutup diri, bukan kafir itu bukan kita diartikan negatif juga. Nah ini kan Bang, ini kadang-kadang kita banyak sekali pasti teman-teman takut, bukan takut ya, khawatir membahas seperti ini. Contoh bagaimana sebuah tadi surat kasih sayang ya antar umat, supaya ini bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bukan berarti kita berpisah, tapi kita dalam tatanan sosial bersama. Tatanan sosial bersama. Itu Nah ini Islam. sekarang kan Natal, pas kemarin Natal itu benar-benar jadi gonjang-ganjing loh Bang. Kata yang satu boleh, yang satunya lagi nggak boleh. Nah itu salah satu bentuk di mana pemahaman yang berbeda terhadap sebuah kejadian. Ini kita menyikapinya gimana nih? Sikap kita, ya biarin aja mereka kata. Ya iyalah, masa kita Ya makanya. bertentangan dengan Pancasila juga negara kita Bang. Jadi nggak perlu ada sikap apa-apa lah orang. Jadi sebenarnya seakan-akan kita dipertanyakan sikap, padahal sebenarnya kita nggak usah ditanyakan Nggak sikap. usah ditanyakan sih. Ya udah aja masing-masing. Lu lakukan aja apa yang Kamu yakin? kamu yakin. Saya lakukan apa yang saya yakin. namanya. Sebagai masyarakat sosial kita saling melindungi. Kita saling melindungi. Kan Piagam Madinah isinya itu. Ketika ada orang Madinah yang mengganggu orang Nasrani atau orang Yahudi, sama dihukum juga. Begitupun sebaliknya. Nah, cuman ini Bang, kalau masalah ini terus diungkap, tetap kan di masyarakat itu terbelah kan. Ada yang iya, ada yang tidak iya, tidak iya. Maka itu kembalilah kepada sistem yang Allah berikan. Bahkan kitab Allah sendiri melarang jangan kau hina Tuhan mereka. Saking Allah tolerannya, gitu loh. Jangan kau hina orang yang Tuhan mereka yang menyebut nama selain aku. Tuhannya Itu mereka. hanya sebutan, gitu loh. Jangan. Itu Karena nanti mereka pun mereka akan menghina kamu Tuhan kita. lebih parah. Jadi yang harus kita lakukan itu bijak. Nah ini Bang, saya tuh pengen sekali banyak membahas ya, supaya kita benar-benar memahami, menjadi generasi itu, generasi yang menerapkan keselamatan itu Bang. Tapi kalau dibahas langsung ini terlalu lebar dan panjang juga. Banyak. Nah sebenarnya sih intinya mah gini teman-teman, obrolan ini tuh mudah-mudahan mewakili perasaan teman-teman. Sebenarnya apa sih? Nanti kita bahas lebih lanjut. Kayaknya kita berseri nih Bang. Berseri. Saya akan nanti setelah ini cut, saya akan membahas gimana caranya supaya kita itu jadi generasi penyelamat Bang. Awalnya dari mana? Tapi kayaknya nanti tonton di Ya bagaimana mau jadi generasi penyelamat kalau kita sendiri belum mampu menyelamatkan mindset kita. Ya, makanya itu kita bahas ini ya. Jadi ini sebagai awal obrolan kita. Nanti teman-teman akan ada lanjutannya. Oke. Nah, cukup di sini dulu Bang. Ini nanti kita masuk ya ke ininya. Teman-teman, hatur nuhun pisan, mudah-mudahan obrolan ini jadi pelajaran, mudah-mudahan jadi sebuah ilmu kita bersama. Yang setuju silahkan komen, yang nggak setuju juga silahkan komen. Tidak ada yang tidak bisa kita diskusikan. Hatur nuhun pisan udah nonton KBT nih Abang sengaja bersama. Nuhun Bang. Ya. Oke, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.